Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Huda Araji dengan NIM 1401184326. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan proposal skripsi saya dengan judul Evaluasi Penerapan Metode Design Thinking di Industri Kreatif pada Usaha Mikro Kecil, Subsektor Kriya, Kecamatan Raja Polah, Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian saya, yaitu Kecamatan Raja Polah. Kecamatan Raja Polah adalah nama sebuah kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya yang sekarang terkenal akan industri kriya. Terdapat 5 jenis kriya di Kecamatan Raja Polah, yaitu pertama berbahan dasar kulit, kayu, logam mulia, dan anyaman. Anyaman itu menjadi jumlah industri paling banyak antara 8 desa di Raja Polah. Masyarakat ini menjual hasil krianya pada sepanjang jalan Kecamatan Raja Polah. Terdapat toko-toko kriya yang menjajakan produk yang khas dari Kecamatan Raja Polah. Sebagian besar produknya itu merupakan kriya atau anyaman kerajinan. Kerajinan anyaman menjadi ciri khas Kecamatan Raja Polah ini. Dan bahan dasarnya sendiri kebanyakan itu berbahan dasar mendong. Mendong itu adalah tanaman yang tumbuh di rawa-rawa, dan tanaman ini sekitar 1 meter panjangnya. Kemudian dijemur, ditenun, dan menjadi berbagai macam kerajinan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian saya. Yang pertama yaitu ekonomi kreatif adalah salah satu subsektor atau UMKM yang memiliki potensi dan kekuatan yang baik bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini terbukti dengan kontribusi yang diberikan oleh ekonomi kreatif Indonesia itu terhadap produk domestik bruto sebesar 1,211 ribu triliun. Angka tersebut menempatkan posisi Indonesia ketiga setelah Amerika. Pada tahun 2019, subsektor ekonomi kreatif Indonesia berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu sebesar 17 juta tenaga kerja. Hal ini di atas Amerika yang hanya 4,7 juta penyerapan tenaga kerja saja. Dan yang kedua, ada Kabupaten Tasikmalaya berkontribusi cukup besar terhadap salah satu subsektor ekonomi kreatif, yaitu kriya. Jawa Barat memiliki jumlah usaha ekonomi kreatif sebesar 1.504,103 ribu, yang di dalamnya terdapat 17 subsektor kriya, dari mulai kuliner hingga fashion atau desain interior. Dengan subsektor unggulan itu ada 3, yaitu kuliner, fashion, dan kriya. Sebagai salah satu daerah cakupan Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya itu berkontribusi cukup besar terhadap salah satu subsektor ekonomi kreatif, yaitu pada subsektor kriya. Hal ini terbukti karena pemerintah itu andil dan peduli terhadap masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 sampai 2029. Pada pasal 25 ayat 1 menerangkan tentang Kabupaten Tasikmalaya diarahkan pada wilayah pengembangan dan fokus terhadap pengembangan industri kriya. Yang selanjutnya ada Kecamatan Raja Polah menjadi sentra bagi industri kriya. Karena sebagian besar masyarakat merupakan para pengrajin kriya, tak hanya produksi, masyarakat juga menjual hasil produksinya di sepanjang jalan Kecamatan Raja Polah yang sudah diketahui terdapat 34 toko kriya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir itu kriya mengalami penurunan. Sebagian besar mengalami penurunannya karena faktor yang pertama adalah masuknya produk kriya dari luar negeri, khususnya Thailand dan Cina, yang meniru dan menyerupai produk kriya di Kecamatan Raja Polah tersebut, namun dengan harga yang lebih murah. Dan faktor yang paling signifikan adalah sejak awal pandemi COVID-19, penurunan industri kriya itu sebesar 90%. Bisa sebesar itu karena hampir 80% para pembeli itu berasal dari luar daerah. Dan selanjutnya ada rumusan masalah dari penelitian saya, itu yang pertama, kreativitas dan keinginan berwirausaha yang tinggi di masyarakat Kecamatan Raja Polah menjadi faktor pendorong berkembangnya industri kriya pada daerah ini. Hal ini didukung dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011 sampai 2031. Pada pasal 44 ayat 4 menuliskan Kecamatan Raja Polah menjadi kawasan objek wisata sentra kriya. Dukungan melalui pemerintah ini berdampak positif bagi pelaku industri kriya. Dan selanjutnya, semenjak masuknya produk luar negeri khususnya Thailand dan Cina, kriya Raja Polah itu mengalami penurunan. Akan tetapi masuknya produk luar negeri khususnya Thailand dan Cina itu sebagian besar produknya lebih murah dan menyerupai kriya, sehingga masyarakat itu lebih memilih terhadap produk dari luar negeri tersebut. Selanjutnya, dampak yang paling signifikan adalah semenjak pandemi COVID-19, penurunan itu mencapai sebesar 90%. Berdampak besar yaitu karena sebagian besar atau hampir 80% pembeli itu adalah
berasal dari luar daerah, sedangkan sejak pandemi COVID itu, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk WFH. Atas rumusan masalah tersebut, penulis memiliki tujuan penelitian, manfaat teoritis, dan manfaat praktis. Yang pertama, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep design thinking yang telah diterapkan pada usaha Kriya Raja Pola ini. Dan selanjutnya ada manfaat teoritis, yaitu diharapkan dapat memperkaya dan menambah informasi terkait evaluasi penerapan metode design thinking ini, khususnya pada subsektor kerja. Selain itu, penemuan yang didapatkan dari penelitian ini adalah diharapkan menjadi pengetahuan tambahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Dan ada manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu pada khususnya akan menjadi referensi bagi industri karya Kecamatan Raja Pola, serta semua pelaku industri subsektor karya ekonomi kreatif lain pada umumnya, agar dapat mengembangkan produk selanjutnya, mengimplementasikan design thinking sebagai acuan pengembangan usahanya. Dan ini adalah teori-teori yang relevan dengan penelitian saya. Yang pertama ada design thinking, UMKM, ekonomi kreatif, industri kreatif, dan karya. Dan ini adalah kerangka pemikiran dari penelitian saya yang disimpulkan, yaitu dukungan pemerintah terhadap Kecamatan Raja Pola itu melalui pemerintah daerah itu berdampak baik, namun dampak baik tersebut tidak berlangsung lama atau mengalami penurunan semenjak ada produk impor dari Cina dan Thailand. Dan berdampak paling besar itu semenjak pandemi COVID-19 itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Oleh karena itu, pelaku industri karya ini memerlukan pengetahuan dengan human center dan highly creative innovation, serta dalam menjalankan usahanya, penerapan design thinking ini dapat membantu para pengusaha dan dalam memahami kebutuhan konsumen dan pasar. Dengan 5 tahapan design thinking, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Namun mengingat belum diketahuinya bagaimana penerapan design thinking tersebut, maka penerapan design thinking tersebut harus dievaluasi. Setelah itu, para pelaku usaha itu akan mengetahui sejauh mana penerapan design thinking ini pada usaha mereka. Dari hal yang telah dipaparkan di atas, dari penelitian ini memiliki hipotesis. Yang pertama adalah pelaku industri kreatif subsektor Kecamatan Raja Pola secara menyeluruh telah menerapkan metode design thinking pada usahanya. Dan hipotesis H1-nya, pelaku industri kreatif subsektor Kriya Kecamatan Raja Pola secara menyeluruh belum menerapkan metode design thinking pada usahanya. Dan metode penelitian dari penelitian ini disimbolkan pada tabel karakteristik penelitian. Jadi berdasarkan metodenya, penelitian ini adalah kuantitatif, berdasarkan tujuannya ada applied research. Berdasarkan tingkat eksplanasi itu deskriptif, berdasarkan keterlibatan peneliti terlibat karena peneliti nantinya akan menyebar kuesioner pada setiap usaha karyanya. Berdasarkan analisisnya itu individu, karena nanti kuesionernya akan disebarkan secara individu terhadap para pelaku usaha subsektor karya, dan berdasarkan waktu pelaksananya itu koreksional karena penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dan ini adalah tahapan penelitian dari penelitian saya. Itu yang pertama merumuskan masalah dan selanjutnya mencari teori-teori yang relevan. Setelah itu perumusan hipotesis atau membuat hipotesis sementara. Setelah terdapat hipotesis, selanjutnya pengumpulan data dengan data tersebut didapat dari pengembangan instrumen dan pengujian instrumen, serta populasi dan sampel. Jadi populasi dan sampel dari penelitian ini sudah diketahui, yaitu 34 toko kriya. Selanjutnya data dianalisis dan membuat kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir ada teknik analisis data, yaitu yang pertama analisis data deskriptif. Dengan teknik ini, peneliti akan mendapatkan data rata-rata dari setiap industri kerajinan Raja Pola Tasikmalaya. Apakah sebagian besar mereka itu sudah menerapkan atau mengimplementasikan design thinking atau belum. Dan selanjutnya ada uji hipotesis deskriptif. Uji hipotesis deskriptif ini sesuai dengan penelitian ini karena variabel penelitian ini adalah tunggal atau satu variabel, yaitu design thinking. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.